Sahabat Bawaslu, pada podcast kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Ketua Bawaslu Majalengka, Pak Dede Rosada SH-SPD. Selamat pagi Pak Ketua. Selamat pagi Pak. Terima kasih atas kehadirannya. Setelah kita kemarin melaksanakan pemilu dan pemilihan di tahun 2024, tentu masyarakat banyak bertanya-tanya Pak Ketua, apa aja sih program Bawaslu Majalengka setelah selesainya pemilu di tahun 2024 itu kira-kira Pak Ketua? Baik, sahabat Bawaslu, bahwa banyak publik mempertanyakan kepada kita gitu ya, pengawas pemilu, apa sih kerjaan Bawaslu pasca tahapan selesai, baik itu tahapan pemilu maupun pilkada gitu ya, dimana kita gitu ya, sesuai dengan amanat Undang-Undang 7 2017 yang sudah diamanatkan, kita adalah melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU. Dan juga kita melaksanakan pengawasan partisipatif gitu ya, kemudian penguatan kelembagaan. Seperti itu Pak. Iya. Berarti kira-kira program untuk pemilu 2029 nih apa Pak Ketua yang akan kita gaungkan sebelum tahapan pemilu tahun 2029 itu terlaksana Pak Ketua? Nah, Bawaslu Kabupaten Majalengka mempunyai, selain apa yang sudah diamanatkan oleh undang-undang yaitu terkait pengawasan daftar pemilih, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, juga kita mempunyai konsep pengawasan, yaitu pengawasan hidung. Pengawasan hidung ya. Pengawasan hidung itu gagasan Bawaslu Majalengka atau emang itu atas arahan undang-undang atau apa namanya sesuai dengan regulasi atau seperti apa Pak Ketua? Tentu ini secara tema itu memang kita gagasan kita, tetapi ini tidak terlepas dari tugas kewenangan yang ada di undang-undang. Itu Pak Maman. Iya. Ini sangat menarik. Ini pengawasan hidung ya. Hidung itu dalam istilah Sunda berarti ya Pak Ketua ya? Atau emang hidung? Nah, tolong dijelaskan nih. Kira-kira apa nih maksud hidung itu? Hidung ini ya, ini tadi kan betul kata Pak Maman, itu berasal dari bahasa Sunda. Kalau yang bahasa artinya, kalau bahasa Indonesianya itu hitam. Hitam. Oke. Tapi hitam itu bukan berarti negatif, Pak. Ada maknanya, ada filosofinya. Kita kenapa mengambil menggaungkan pengawasan hidung. Gitu. Jadi kan Pak Ketua kan ini masyarakat itu selalu dihadapkan dengan problematika bahasa ya. Kan di dalam politik itu ada istilah black campaign, itu kan hidung juga kan ya. Nah, apa perbedaan antara black campaign dengan pengawasan hidung? Ini menarik nih Pak Ketua, kira-kira. Kalau black campaign itu ya, jadi kampanye ya, tentu ini di tahapan kampanye gitu ya, yang mengarah kepada apa namanya, bisa jadi itu memfitnah lawan politik. Itu yang dilakukan oleh peserta pemilu ataupun pemilihan. Tapi kalau yang namanya pengawasan hidung ya. Pengawasan hidung ini mempunyai makna filosofi bahwa hitam itu adalah melambangkan ketegasan, kemudian kejelasan dan kemandirian. Kita coba ambil contoh bahwa ketika ambil contoh papan tulis lah, papan tulis yang dulu itu berwarna hitam. Betul. Ketika papan tulis itu dituliskan dengan alat tulis yang berwarna putih ataupun warna lainnya, nah, itu membuat tulisan itu menjadi sangat jelas, gitu, dan tegas terlihat, kira-kira begitu. Nah, kemudian pengawasan hidung ini artinya kita ingin membangun pengawasan yang jelas, tegas, dan
mandiri. Hmm. Nah, Ya, ya, ya. ada juga hideng ini kita artikan sebagai hiji dengen, itu kalau Ya, dalam ya. bahasa Sundanya itu, Ya, ya, ya. atau kalau bahasa Indonesia satu sayap, gitu. Ya, 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 ya. Yang bermakna bahwa pengawasan harus menjadi satu kesatuan dengan proses pemilu itu sendiri, Ya, ya, tentunya. ya, ya, ya. Nah, namun intinya kesadaran diri sendiri atau yang disebut dengan self aware, gitu ya, 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 ya. seperti warna hitam yang solid, gitu ya, yang Ya. solid. Pengawasan harus lahir dari dalam diri, bukan karena paksaan ataupun diiming-iming ini tentang diiming-imingi oleh sesuatu, kira-kira seperti itu. Oke, oke. Baik, baik. Ini sangat menarik ya Pak Ketua. Tadi Pak Ketua sempat menyinggung di awal bahwa Bawaslu itu sekarang lagi melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan nih. Betul. Ini kira-kira yang perlu disampaikan oleh Bawaslu ke masyarakat seperti apa nih tentang PDPB ini Pak Ketua? Masyarakat ya diharapkan dalam proses pemutakhiran data pemilih ini, gitu ya, di samping kita juga mengawasi, juga masyarakat diharapkan proaktif untuk mengecek apakah masyarakat ini sudah terdaftar sebagai pemilih, terutama gitu ya, bagi masyarakat atau pemilih yang sebelumnya itu belum bisa memilih pada waktu pilkada pemilu 2024 dan pilkada 2024 kemarin. Maka itu masyarakat harus proaktif dengan kesadaran, gitu ya, untuk ketika mereka, terutama bagi pemilih pemula, ketika tidak terdaftar, mengecek di dalam aplikasi yang dimiliki KPU itu segera melaporkan ke kita, ke Bawaslu. Gitu. Itu Pak Maman. Baik, Pak Ketua barusan juga tersinggung nih untuk masalah pemilih pemula nih. Pak Ketua menyampaikan bahwa ini sangat urgensinya kan sangat jauh dengan pemilu 2029 nih. Ini kira-kira program Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula ini bentuknya seperti apa kira-kira dari Bawaslu Majalengka Pak Ketua? Baik. Memang pemilu 2029 masih jauh. Masih sekitar kurang lebih 4 tahun lagi ya, kita melaksanakan pemilu. Tidak salah kita melaksanakan edukasi kepemiluan, kemudian mengedukasi masyarakat baik di sekolah, kampus, komunitas lain sebagainya, karena diharapkan gitu sejak dini sekarang kita menggaungkan pengawasan partisipatif, dan nanti ketika di masa tahapan sudah mulai, masyarakat itu sudah paham untuk sebagai pemilih, kewajiban dan haknya itu seperti apa, gitu kan. Ketika ada dugaan pelanggaran di tahapan pemilihan maupun pemilu, masyarakat diharapkan itu sudah sadar, gitu, sehingga pemilu nanti di 2029 ini terlaksana dengan baik. Siap. Baik Pak Ketua, ini kira-kira untuk proses penguatan pemilih pemula nih kan kita mempunyai program yang namanya Bawaslu Go to School nih. Ini kira-kira targetan Bawaslu Majalengka terhadap pemilih pemula itu semua sekolah Kabupaten Majalengka atau seperti apa Pak Ketua? Ya, target kami memang seluruh pemilih pemula. Seluruh pemula ya. Namun dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh kami, baik keterbatasan sumber daya manusia, kemudian keterbatasan anggaran juga, gitu ya. Ya kita berupaya kita mengunjungi seluruh walaupun tidak seluruh, mungkin sebagian sekolah-sekolah yang target pemilih pemula itu kita laksanakan dengan mengerahkan segala kemampuan yang ada tentunya. Kira-kira seperti itu. Baik Pak Ketua, ini yang perlu kami sampaikan nih, kira-kira bentuk nyata dari
pengawasan hidung itu seperti apa nih? Bentuk nyata dari pengawasan hidung itu seperti apa kira-kira? Biar masyarakat tercerahkan nih dengan penyampaian Pak Ketua itu. Nah, bentuk pengawasan hidung ya untuk masyarakat gitu ya. Saya kira masyarakat ini harus menjadi agen edukasi. Ya, luar biasa ya. Masyarakat harus memulai baik itu di keluarga gitu ya. Itu membicarakan terkait pentingnya pemilu dan yang berintegritas. Dengan ya sama kemudian keluarga baik teman. Kemudian yang kedua adalah melek informasi juga. Itu yang paling penting juga ya Pak Ketua ya. Masyarakat harus cerdas dalam menyaring informasi, jangan mudah terprovokasi ataupun menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya, kira-kira itu. Kemudian yang ketiga, masyarakat diharapkan ketika nanti gitu ya, baik ataupun sekarang khususnya dalam proses pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan ini masyarakat bisa melaporkan gitu ya ke Bawaslu itu ketika masyarakat yang utama pemilih pemula yang belum tercantum di daftar pemilih. Kemudian yang paling penting tanamkan juga dalam diri kita gitu ya untuk ke depan ini tidak terlibat dalam praktik politik uang. Ya, Pak Ketua, ini apa namanya pesan penting yang akan disampaikan nih terhadap masyarakat untuk persiapan pemilu 2029 kira-kira Pak Ketua? Saya kira itu ya masyarakat diharapkan menjadi pemilih yang cerdas, ya laporkan ketika ada dugaan pelanggaran bisa pada saat tahapan pemilu maupun pemilihan agar pemilu maupun pemilihan itu berjalan sesuai dengan rule atau aturan yang berlaku. Makanya mari bersama-sama mengawasi bersama Bawaslu, bersama rakyat kita awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Baik, terima kasih Pak Ketua. Mudah-mudahan apa yang barusan disampaikan oleh Pak Ketua Bawaslu, Pak Dede Rosada SH SPD, masyarakat bisa teredukasi, masyarakat bisa tercerahkan dengan barusan yang penyampaian oleh Pak Ketua sampaikan. Terima kasih kesempatannya Pak Ketua, sehat-sehat. Salam untuk keluarga besar Bawaslu Majalengka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.